Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu bahwa Mbak Siska Doviana ini adalah konsultan komunikasi, pendiri, dan mantan Ketua Umum Wikimedia Indonesia, dan beberapa kali telah mengorganisasi kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan konten digital terbuka ya. Salah satunya adalah pengelolaan 2 hibah terbuka, Cipta Media Bersama untuk media, dan Cipta Media Seluler untuk teknologi. Demikian. Saat ini sedang beraktivitas, bekerja, dan sama keluarga ya di Perth, Australia. Saya sedang sibuk cari uang. Aduh, tiba-tiba jadi agak English. Aussie ya. Karena di Australia nggak ada COVID. Oh, alhamdulillah. Okay. Ya, kabur saya. Aman sekali. Jadi saya jadi pengen ke Australia nih, Mbak Siska. Oke, Mbak Siska, kita akan membahas nih untuk pertama tentang persoalan-persoalan yang ada di dalam konten digital, hak ciptanya ya. Saya sudah dapat materi dari Mbak Siska. Saya akan mudah-mudahan jalan. Wah, siap. Nah, ini sudah tampilkah? Ya, oke, sip. Okay. Nah, ini kalau untuk ngekliknya gimana nih? Bilang aja lanjut. Oke, nanti coba saya ya. kontrol. Saya baik. Punten sakedap ini lihat dulu apakah dari saya nyambung. Kayaknya sudah terbuka. Ya. Mari kita lihat dari dashboardnya. Ini saya akan mulai ngomong aja ya. Ya, silakan. Waktunya 15 menit ya, maksudnya nanti saya kasih. Saya udah pakai timer kok ini sebenarnya. Silakan. Seharusnya sudah cukup. Banyak yang bilang bahwa menurut saya ada 3 langkah digitalisasi. Nomor 1 adalah niatnya dulu. Yang kedua adalah caranya bagaimana. 3 adalah hasilnya. Dan 4 saat hasil digitalisasi ini digunakan kembali. Nah, saya tidak akan menceramahi bagaimana caranya atau jadinya seperti apa, karena saya yakin Dreamsy udah spesialis lah di situ. Namun saya akan mengulas saat hasil digitalisasi ini sudah digunakan kembali dan bagaimana ini kembali ke niatnya, yaitu terbuka. Saat ini dibilang terbuka, maksudnya apa sih? Nah, maksudnya itu saya akan beri contoh ekstrim penggunaan kembali hasil-hasil yang sudah dipreservasi ya, penggunaan kembali dan berhasil. Saking berhasilnya, ditanya kamu kebagian apa aja. Nah, saya akan ambil contoh Amerika Serikat dan saya akan ambil contoh lokal. Karena kebetulan yang ekstrim berhasil ini yang di Amerika Serikat, yang lokal adalah yang mencoba bagaimana lihatnya dan efeknya apa dari awal digitalisasi ini. Nah, perkenalkan Alexander Hamilton yang bendahara Amerika Serikat, sebenarnya ini Menteri Keuangannya Amerika Serikat pada saat Amerika Serikat baru berdiri. Mukanya ada di uang $10. Pada 3 tahun lalu mereka bilang, sudah kuno Alexander Hamilton, diganti dong mukanya menggunakan muka perempuan yang juga sama-sama terkenal. Namun kemudian Ron Chernow ini mempublikasikan surat-surat Alexander Hamilton, semua publikasi korannya dan semua upaya Alexander Hamilton, dan jadi terkenal sekali karena ada artis namanya Lin-Manuel Miranda mementaskan cerita hidupnya Alexander Hamilton. Nah, Lin-Manuel Miranda ini berhasil dibeli oleh Disney hak ciptanya 75 juta dari semua kumpulan cerita ini saat dipentaskan jadi di Broadway. $75 juta. Dan kalau kalian lihat ini cuplikan korannya adalah tidak hanya $75 juta, tetapi potensi dari franchise-nya. Nah, di sebelahnya gambar Lin-Manuel Miranda ada namanya Doc Hamilton. Doc Hamilton ini adalah keturunan kelima dari Alexander Hamilton. Jadi udah super cicit buyut apalah. Saat ditanya, Dok, Lin-Manuel Miranda dapat $75 juta nih. Kamu dapat apa? Dia bilang, saya ikut terkenal dan saya kalau masuk ke kedai kopi dapat diskon. Ya. Nah, itu
contoh sumber terbuka yang terus dipergunakan kembali. Ini contoh lokal. Ini saya ngambil dari Twitter, Lontar Foundation, saat lagi mempromosikan Cap Malai oleh Annabel Teh-Gallop. Annabel Teh-Gallop mengumpulkan gambar dan deskripsi beragam cap dari Aceh, Malaka, sampai Filipina, termasuk 111 cap dari Palembang dan era Kesultanan hingga kolonial. Dibuat buku hardcover full color 786 halaman, beratnya 3 kilo. Berapa dijualnya? 1,5 juta, belum termasuk ongkos kirim. Nah, sekarang saya ambil sedikit kutipan dari Arcadia Foundation yang sebagai donor ya untuk Dreamsea. Dia bilang, our aim is to ensure knowledge of the world cultural diversity, not lost. Our grant support dokumentasi endangered, ensuring it is available to future generations. Jadi maksudnya begini, ingat bahwa Alexander Hamilton baru terkenal lagi, luar biasa terkenalnya saat dipentaskan, dan anak cicit buyut yang kelima jadi terkenal lagi. Nah, ini adalah contoh hak cipta digitalisasi berbagi serupa. Haknya apa sih? Namanya adalah begini, saat Anda cap itu CC by SA yang sudah bukan terjemahkan ya, yang sudah diaplikasikan ke hak ciptanya di Indonesia, CC by SA 30 yang terbuka ini bilang begini, Anda diperbolehkan untuk berbagi, menyalin dan menyebarluaskan kembali materi dalam bentuk dan format apapun. Ingat bahwa surat-suratnya Alexander Hamilton itu dipentaskan dan jadi format musik, jadi format pentas, ya. Dan ini berarti adaptasi mengubah dan membuat turunan dari materi ini. Jadi rap, jadi ini dan jadi itu untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersil. Jadi saat Lin-Manuel Miranda mendapatkan 75 juta dolar saat itu dibeli Disney, dia tidak diharuskan untuk bagi-bagi atau bikin perjanjian A, perjanjian B, ada perjanjian C. Dia silahkan bikin, dan kalau Anda nonton Hamilton, saya nonton Hamilton, itu ternyata ceritanya si Hamilton itu tidak 100% ceritanya Alexander Hamilton, tapi ditwist sedikit, sekitar 85%, 15%-nya ngayal, supaya menarik. Nah, ini kenapa namanya ensuring available to future generation. Karena bahkan terbuka pun belum tentu jadi terkenal, apalagi ditutup. Ini sedikit menyinggung Perpusnas. Mohon maaf Kang Adit, ya maaf namanya juga aktivis ya, bolehlah singgung-singgung sedikit. Ini adalah hasil digitalisasi Perpusnas. Saat ini koran lama yang mengiklankan setrikaan minyak tanah. Setrikaan minyak tanah ini kalau Anda setua saya, ingat ibu bapak masih pakai dulu ya. Setrikaan minyak tanah dipanaskan di atas kompor, oh lucu ya, terus dipublikasikan ulang sama Perpusnas di Facebooknya. Apa masalahnya? Masalahnya di earmark oleh Perpusnas. Nah bayangkan sekarang saya Annabel Teh-Gallop ceritanya, pura-pura gitu, mengumpulkan iklan-iklan lama. Iklan ini nggak bisa saya jadikan buku karena sudah ada earmarknya. Jadi sesensitif ini saat itu dihakin, itu berarti langsung ketutup, tidak bisa dipergunakan kembali. Saat Anda bilang terbuka, sebelum Anda mengangguk ya, Anda harus tahu dulu efeknya apa. Dan sedikit deviasi dari terbuka ini, entah Anda earmarkan, entah Anda ini dan entah Anda itu langsung jadi menutup, jadi tertutup. Nah, sekarang kita lihat contoh lainnya, Tropenmuseum di Belanda. Seperti kalian semua tahu, Belanda dulu menjajah Indonesia. Dan kalau saya fotografer di Belanda dulu saat Indonesia dijajah, saya akan bilang sama teman saya, selfie yuk di negara jajahan yuk, kita ke Indonesia, foto-foto gitu. Nah, terus ditanya, mau foto apa? Oh, mari kita foto industri payung di Tasikmalaya. Dan ini cara mereka hasil digitalisasinya. Saat Tropenmuseum bilang, oh ya ini kita buka. Fotonya bersih, tidak ada earmark. Lisensi hak ciptanya jelas, Creative Commons Attribution Share Alike 3.0.
dijelaskan bahwa ini koleksinya Tropenmuseum Tasikmalaya. Kalau ada fotografernya akan dicantumkan namanya, tapi kebetulan ini tidak diketahui lagi namanya. Tahunnya adalah antara 1900 sampai 1940. Ini maksudnya terbuka. Jadi sekarang kembali lagi ditanya, kalau memang Anda ingin untung sesaat untuk sepanjang hidup Anda, karena kemungkinan hasil-hasil digitalisasi Anda ini justru terlihat saat sudah 5 generasi ke depan. Mungkin itu jadi terkenal saat Anda sudah punya anak cucu dan cicit dan Andanya sendiri tidak terkenal. Ini makanya saya bilang kembali lagi pada niatnya apa, kalau memang niatnya dibuka. Saya ulang, kalau memang lupa, atribusi berbagi serupa yang terbuka. Anda diperbolehkan untuk berbagi dan adaptasi. Jadi membagi ulang dan mengadaptasi ulang. Nah, sekarang cara digitalisasi. Saya ini masuk ranah sok tahu sedikit ya, karena saya tahu Dreamsy sudah spesialisnya. Tetapi dulu Wikimedia Indonesia tahun 2012, kebetulan saya diundang ke San Francisco tahun 2010 untuk lihat Internet Archive namanya. Di sana untuk pertama kalinya dalam hidup saya melihat mesin digitalisasi besar sekali. Wah, keren banget nih. Kanan kirinya ada kamera dengan high definition, yaitu kamera yang lensanya sudah bertumpuk-tumpuk. Jadi begitu hasil potret, cekrek gitu, dia resolusinya sangat tinggi. Nah, terus mimpi ini saya pingin gitu, bawa satu mesin itu ke Indonesia. Kebetulan saat itu kita berbagi kantor dengan OpenStreetMap, dan si OpenStreetMap ini waktu itu mau beli drone. OpenStreetMap ini organisasi lain yang kerjaannya adalah memetakan. Dia mau beli drone, kebetulan drone yang murah, bilang begini, kenapa nggak beli itu aja yang murah? Kan saya nggak ngerti ya pemetaan, jadi saya cuma ngomong aja. Terus mereka bilang begini, hati-hati beli drone itu. Drone itu begitu sudah mulai metakan, hasil pemetaannya diklaim hak ciptanya sama merek drone-nya. Jadi kita harus beli, bahkan mesin untuk apa yang kita mulai memetakan juga, sudah harus hati-hati belinya yang mana. Jadi saya hati-hati sekali saat waktu mau mendigitalisasi. Dulu akuntan sempat bilang gini, Mbak, kenapa nggak beli Toshiba tuh yang 1,5 juta? Lumayan itu bisa untuk kayak gini. Nggak bisa, karena saya kan aktivis. Kalau mau ngaku diri sebagai aktivis, caranya begini. Mesin mana yang bisa kita preteli, dan bisa kita, misalnya kita nggak senang kameranya, kita ganti kameranya. Waktu itu suami saya kebetulan IT, dan terus dia bilang, ini kalau pakai kamera, walaupun hasilnya cukup jelas sekali, katanya, sebenarnya kamu harus pakai handphone, supaya bisa ngobrol handphonenya sama komputer. Jadi komputer bisa mendigitalisasi secara otomatis, mengurangi kerjanya orang yang lagi mendigitalisasi. Mungkin Dreamsy udah tahu, mesti dipegangin, mesti diselotip, mesti ini, mesti itu. Jadi kalau udah berupa buku, ini mesinnya udah otomatis nih. Tuk, 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 tuk. Nah, mesin otomatis yang nggak cuman konten ya, yang bisa terbuka dan bebas, mesin juga bisa terbuka dan bebas. Jadi saya tanya nih sama orang-orang sesama aktivis di Wikimedia yang terbuka dan bebas, mesin mana yang bisa saya pretelin dan saya gonta-ganti seenak udel saya? Oh, di Latvia jualan, katanya kayak gitu. Namanya rakit sendiri, alias do it yourself. Oh, ya, jadi langsung turun tuh mental kan, karena kayak beli rujak tapi ditransport sama jet biayanya. Ya gimana ya? Tapi kebetulan saya punya teman di Estonia yang tetangganya Latvia. Saya minta, kamu ikut itu nggak di Hong Kong? Ikut konferensi nggak? Ini kita semua kan pergi nih ke Hong Kong. Oh pergi ikut. Tolong bawain mesin dong. Wah kok Siska nih ya, kurang ajar sekali minta, bukannya minta oleh yang gampang, minta bawain mesin digitalisasi. Dan terus kita kirim sekretaris jenderal waktu itu, Yvonne, yang udah sudah jatahnya untuk pergi ke Hong Kong untuk bawa balik ke Indonesia. Berhasil dibawa ke Indonesia, kita duplikasi. Berapa biayanya saudara-saudara si mesin ini? Biayanya itu 12 juta rupiah untuk bikin. Tapi itu kalau mau dimerekin, saya merekin Wikimedia Indonesia juga bisa. Jadi kembali lagi ke niatnya. Bahwa niatnya itu apa? Saat Anda mulai pekerjaan yang tidak mudah ini upaya digitalisasi, nggak usah naskah yang kondisinya buruk. Naskah kondisinya bagus aja itu ususnya mesti panjang, menurut saya pribadi ya.
Jadi saat sudah jadi hasil, terus diaku sama orang lain, digubah, entah itu jadi nyanyian, entah itu sama Aisyah di record, terus jadi album terkenal gitu, Anda siap nggak untuk tidak dapat apa-apa? Di YouTube? Ya, boleh. Oke, sekarang saya kembali lagi. Nah, di YouTube kan juga tanya, mau dihakin apa enggak? Nah, jadi ini kan sumber primer ya. Jadi sumber primernya itu sudah harus bicara nih, sebagai sumber primer, saya A, sumber terbuka, B, punya hak milik orang, C, kayak gitu. Nah, terus Anda ambil sama YouTube, terus Anda hakin, anggap saja Anda Lin-Manuel Miranda yang mulai mementaskan untuk Anda dapat duit. Yang sumber primernya bagaimana? Nah, oke. Kayaknya sudah 15 menit belum, Kang Ilham? Iya, 2 menit lagi, Mbak. Ya udah, saya cukupkan saja kalau kayak gitu, tidak ada hasil lainnya. Saya yakin banyak pertanyaan, baik. Kalau memang ada pertanyaan. Siap. Oke. Baik, terima kasih banyak Mbak Siska.